selanjutnya guys, kita sudah dekat wilayah Pulau Jembangan guys. Kita terus menyusuri kebun dan hutan. Ini alang-alang sudah kita lihat. Bos. Dan kita kalau lihat ke arah sebelah kiri, ini ada kali Sinaragi guys, yang alirannya dari sebelah selatan arah utara menuju kali yang akan diteruskan ke Sukalila guys. Kalau nggak salah ini. Ada yang berbelok ke Sukalila, ada yang berbelok ke Kali Krian gitu ya. Rupanya ya, ini kalau siang ada yang ngumpulin apa namanya atau kayu-kayu untuk sebagai bahan bakar ya, pengganti gas, bikin tungku atau memasak ya, memasak. Ini ada bangunan, ini bangunan sudah lama, kelihatannya ini bekas Pujagalana guys, kalau nggak salah ini guys. Kita menerobos nih. Harus berhati-hati karena terus ya arah selatan itu tampak di depan itu guys, jalan Pujagalana apalagi ini berapa tahun ya Pak diruntuhin ya Pak?
nangka ini ya. Nangka baru ditumbuhin dengan pohon jati ya. Pohon jati ya. Sampai di tempat ya. Ini kita lihat seonggok bangunan tembok. Ini lama ya Pak ya? Lama ya, Ya. sudah ratusan tahun. Ini yang namanya Jembangan itu ya Pak ya? Pulau Jembangan. Pulau Jembangan. Dinamakan Pulau Jembangan. Tepatnya ini di pinggir jalan raya Brigjen Darsono guys. Ini lagi guys. Ini ceritanya bagaimana nih Pak? Coba lihat, tengok. Nah inilah. Ini sudah ratusan tahun katanya guys. Bataknya juga masih nampak asli ya Pak ya? Asli. Nah ini batu batanya juga batu bata kamu yang besar guys. Kita sengaja nggak boleh masuk ya Pak ya? Oh, ada orang guys. Mungkin ada. Ini praktisi Kang Mas Wawang sedang berinteraksi dengan astral yang ada di sekitar Pulau Jembangan ini guys. Namanya Pulau Jembangan. Apa yang dia dapatkan ya? Kita akan tanya nanti guys. Ini 10 meter kurang lebih dari gedung Pulau tembok Jembangan ini guys. Ini sedang berinteraksi guys. Kang Wawang sedang berinteraksi dengan makhluk astral di sini. Nanti kita tanya guys, apa yang didapat dan bagaimana guys. Ini Pak Peno dengan Kang Gusman nih ya. Alhamdulillah nih pada malam hari ini kita berada di Pulau Jembangan ya, Pulau Jembangan di sekitar Brigjen Darsono Bepas. Ini Kang Peno, ini gimana ceritanya ini Kang Peno? Ini ceritanya gimana Kang Peno sama Kang Gusman gimana? Tempat ini dinamakan Pulau Jembangan. Dulu Pulau Jembangan ini dikelilingi air yang dinamakan danau. Ya. Tempat penyandaran para kapal-kapal yang sudah berlayar di laut untuk persinggahan. Konon kata orang tua dulu, orang tua saya, warga sini, Pulau Jembangan ini tersimpan misteri gaib
yang nggak tahu kapan goib tersebut. Itu menurut saya. Ini terganggu guys karena kendaraan menggunakan sepeda motor yang tidak standar itu apa knalpotnya guys, kencang sekali, jadi terganggu suaranya guys. Jadi tadi dikatakan oleh narasumber, jadi orang sini asli, dia berkata katanya ini adalah Pulau Jembangan. Pulau Jembangan kata beliau ini adalah semacam bukit ya, jadi dikatakan pulau dataran tinggi yang dikelilingi oleh danau gitu ya. Iya. Dan ini aliran ini tadinya nih kali sini itu apa, sungai yang di sini ini besar guys, besar. Jadi para nelayan itu kalau sudah menangkap ikan atau bepergian, kapal besarnya di sana, nah kapal kecilnya masuk ke sini guys. Itu maksud beliau seperti ini. Dan secara metafisis mata batin saya lihat bahwa ini adalah tadinya air guys. Sebelah sana itu seberang sana itu ada gua ya kan, ada gua Senyaragi, dia tempat peristirahatannya para apa namanya raja-raja atau putri-putri, yang jelas putri-putri guys, dan tempat berlatihnya prajurit-prajurit. Nah, seberang kali ini adalah Pulau Jambangan gitu, dinamakan Pulau Jembangan. Dan ini peninggalannya ada sebongkah gedung tadi yang kita lihat guys, itu membuktikan bahwa ini adalah memang benar dulunya seperti itu guys. Mata batin saya dulu ini sangat jadi apa namanya seperti pusat kota guys, dari keraton Kasepuhan ya Pak ya? Keraton Gitu. Kasepuhan. Jadi dari keraton, peninggalan dari keraton Kasepuhan Cirebon gitu guys. Nah, kira-kira apa yang pernah Bapak saksikan Pak? Ada cerita-cerita apa tentang waktu masa kecil Bapak dulu? Kejadian Dulu apa? cerita orang tua saya, Ya, termasuk orang-orang tua dulu yang ada di sekitar Pulau Jembangan ini. Ini Pulau Jembangan ini banyak tersimpan para goib, oh, misteri dulu kata orang tua. Nah, Makanya saya mau tahu apa sebenarnya tempat ini yang sebenarnya, oh, gitu. misteri apa, goib apa yang sebenarnya ada di tempat ini. Jadi maksud dengan Pak Sutomo ini mengajak tim Sumio TV untuk menguak, kalau orang tua dulu berkata katanya ini menyimpan misteri, banyak goib katanya, goib yang seperti apa katanya. Terus kami tim TV tadi barusan kita saksikan praktisi kita Kang Wawang sedang berinteraksi. Nanti akan tanyakan apa sih sebenarnya ada astral atau ada goib seperti apa guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, ini Kang Wawang, praktisi kami dari Sumio TV. Ini kita akan tanya, dia sedang berinteraksi dengan beliau di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sinten panjenengan. Nah, memiliki Sampokong. Ini Sampokong guys. Ini pengakuannya Sampokong guys. Sampokong itu seorang apa? Pangeran ya, seorang panglima perangnya dulu ya, dari negeri China guys. Sudah ngerawuh.
kenapa we dengan uji mriki Kang Sang Kokong ini bisa menjelaskan kenapa bisa ke sini. Yes, yes, ini dengan bahasa beliau kami tidak paham, guys. 冰头路用上空，卡拉我养上空，将卡就你是中哈不中哈嘞， Waduh, kami nggak bisa, guys, dengan bahasa ini. arti dari Singhuang itu adalah sebagai namanya itu danau. Oh, yes. Beliau Danau, mengatakan bahwa di sini dulunya danau katanya, guys. danau itu tempat penyimpanan perahu-perahu Oh, yang akan semuanya dikumpulkan di sini. Jadi tempat penyimpanan. Oh, jadi apakah memang dari laut bersandar ke sini? Apakah memang ini pembuatan perahu ini? Atas kejadian awalnya di sini bisa menjadikan Wong Hai itu. Wong Hai itu artinya Wong Cina. Wong Cina. Atas pembelaannya dari wali Cina Sampoji untuk memberikan sebagai pembangunan kelancaran untuk menggali mata air pengairan Sungai Ragi. Oh, guys, katanya ini beliau berkata bahwa ini adalah sumber air kan, untuk di sekitar sini. Yang diambil Wang Hayu Wucuhan. Wang Hayu Wucuhan artinya mengambil dari sisi pengairan mata air yang diambil dari Langse, yaitu dari tanjakan untuk sebagai pengairan Wandres gua. Karena Sampokong ditugaskan untuk sebagai piara membuat posko pemantau yang berada di Sungai Ragi. Inilah atas perbincangan dari Sampokong, Sampoji, Samputualang, Samsekong. Ya, terima kasih, Pak. Jadi gitu, guys. Rupanya ini Sang Kokong, dikatakan Sang Kokong. Itu kebetulan beliau ada di sini dan pernah di sini, guys, menyaksikan bahwa di sini adalah tempat bersandarnya atau pemeliharaan kapal-kapal katanya, guys. Di sini dah. Jadi dulunya mata air diambil dari Langse untuk pengairan Gua Langse yang itu sebagai tenda air. Karena tertutup, maka tembusannya tidak bisa dibuka. Makanya walaupun ini gimana juga dibangun, tetap itu dasaran bawahnya sebagai tutup tidak akan tertutup, pasti akan penuh air. Oh, jadi maksudnya di sini, guys, ini udah mata air di bawah ini, mata air katanya, guys. Tempat mata airnya di sini. Dalam kedalaman berapa meter ini air semua katanya, guys. Jadi kita memang selama ini setahu kami di sini tidak pernah kekeringan walaupun musim kemarau panjang, guys. Ya, selalu ada air karena di sini dia bilang tuk itu adalah apa namanya, Tempat air, mata sumber air. atau arus air gitu, guys.
begitu penjelasannya. Di sini penunggunya yaitu Sampoji. Oh, ada gaib namanya Sampoji yang menunggu tiap harinya. Ini nggak bisa diganggu, dibangun nggak mau. Sampoji. Sampoji. Iya. Gitu guys, jadi praktisi dari Sungai Tiki bilang bahwa di sini memang ada penunggunya. Dia memperkenalkan diri namanya Sampoji katanya guys. Berarti dia yang selalu menjaga, walaupun di sini dibangun, ya kan, ada gedung, tapi Nggak mau ditembok. cikal bakalnya itu nggak bisa dibongkar katanya dia. Tidak bisa dibongkar karena ini sebagai suatu monumen bahwa ini dulunya yang dinamakan Jembangan. Pulau Jembangan, artinya Jembangan. Jembangan itu kan amba. Jembangan itu amba, jadi untuk sebagai pengairan. Jadi dinamakan Jembangan itu Pulau Jembangan. Jadi mata air yang dari Langse itu semua difokuskan di sini. Ini tuh sebagai posko pemantau. Sampoji itu memantau tiap hari. Kalau dibilang Langse, setahu saya Langse itu adalah Bukit Terjal tadi. Ya, Bukit Terjal. Bukit Terjal itu namanya Langse kalau nggak salah, kalau saya tidak salah menyimak bahasa ini, kosakata Langse ini. Jadi ada bukit yang bawah curam. Nah, curam itu adalah di bawahnya itu air, guys. Entah itu air laut ataupun air daripada sungai, itu namanya Langse, guys, kalau saya tidak salah. Maka tembusan sungai ini ya itu bayawak, artinya itu hulunya besar, ekornya kecil. Oh, ada siluman biawak, ada Biawak. siluman. Tadinya ini di sini ada siluman biawak. Guys kan tahu biawak itu binatang seperti apa. Dia berkata bahwa kepalanya besar, badannya kecil, mengerti sampai ke ekornya kecil katanya, guys. Itu yang membuat aneh gitu, seperti itu, guys. Itu kalau ditemukan di situ bahwa itulah yang suka hilir mudik di sekitar Pulau Jembangan, guys. Gitu, guys. Makanya seperti itu. Terima kasih atas kedatangannya. Maksud dan tujuannya, apakah yang perlu ditanyakan cuma sekedar itu? Saya mau tanya, Sampoji nih, ya. Sampoji itu asal usulnya dari mana, Mbah? Negeri Cina. Oh, Sebagai pengawal, saya dapat tugas dari Sunan Gunung Jati. oh, guys, gitu. Guys. Ada permohonan dari istrinya Dewi Pakunuwati untuk membuat suatu pantai yang ditanam di sini, yaitu namanya Pakunuwati. Itu sesuai dengan istri Kanjeng Sunan Gunung Jati. Jadi Sesari Bidapullah itu punya bojo atau punya istri, pasangan, punya istri namanya Dewi Pakunuwati. Dewi Pakunuwati, ya kan? Itu atas perintah Sesari Bidapullah Sunan Gunung Jati Minta dibikinkan sebuah taman Pakunuwati. minta dibuatkan tempat persinggahan, tempat peristirahatan yang nyaman gitu. Beliau seperti itu. Wah. Sampokong Sampoji terlepas kepalanya pada waktu itu karena menyerupai sosok seorang wanita ingin mengelabui Pangeran Surya. Pangeran Surya tidak menerimakan. Nyatanya
Sampokong terpenggal lehernya dan lari ke arah barat, yaitu Cikpoa, Kalikoa, yang sekarang dijuluki Kampung Kalikoa. Di situ. Jadi pernah bertarung dengan Pangeran Surya. Pangeran Surya. Jadi sempat terpenggal kepalanya dan bergeser berpindah ke sekarang ada daerah sebelah barat sini namanya Kalikoa. Cikpoa artinya itu Kalikoa. Ya, bentukan sabrang itu Kalikoa sabrang. Raganya tersimpan di bawah pohon. Pohon itu yang namanya itu lengkeng kesambi. Itu raganya. Sampokong terpenggal ke lehernya dan terkubur. Itu ditunggu sama Pangeran Garuda. Itu Pangeran Garuda itu sebagai Adipati Cina dulunya. Adipati Cina yang mendapat tugas dari Sunan Gunung Jati untuk proses pemrosesan pembangunan Gua Sunyaragi dalam waktu 1 malam. Tuh. Berhubung Kanjeng Sunan Gunung Jati tidak mau tersaingi kehebatan ilmu-ilmunya, maka Sultan Cirebon mengibarkan bendera warna kuning ke atas awan, maka terlihat kesiangan. Maka wali Cina semuanya mengatakan, kondor, saya tidak mampu untuk meneruskan pembangunan Sunyaragi yang jumlahnya ratusan hektar. Ini kalau sampai terbangun semua, menurut Sampokong dan Sampoji itu akan meluas sampai ke Majasem. Dari wilayah Majasem, Mandeangin Luhur, Mandeangin Bawah, itu yang sekarang menjadi perumahan. Di situ ada letak dari kurungan emas kepunyaan namanya itu Dewi Pamboja. Ada di lokasi Mandeangin Luhur. Disitulah. Terima kasih. Sekian terima atas perbincang-bincangan dari Pratisi. Ya. Aki Wawang mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa untuk subscribe-nya. Sip. Yes, demikian tadi ulasan Apa yang dikatakan Pulau Jembangan dari awal sampai akhir ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.